Dalam gelapnya malam, di antara desiran angin dan bayangan yang mencekam, ada cerita yang tak pernah diceritakan. Kau telah memasuki bisikan malam, sebuah dunia di mana fakta dan misteri bertemu, dan ketakutan menjadi teman setiamu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, karena yang bersembunyi dalam gelap mungkin sedang menunggumu. Angka 25 bukanlah usia yang muda. Namun bagi Yulia, hidupnya terasa begitu sepi. Keputusan untuk tinggal sendiri di sebuah rumah yang baru dibeli adalah langkah besar yang harus diambilnya. Rumah itu terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian, dengan halaman yang luas dan penuh pepohonan rindang. Bagi Yulia, tempat itu terasa damai. Meskipun terkadang ada perasaan aneh yang muncul setiap kali ia berjalan melalui lorong-lorong rumah yang sunyi. Suara derak kayu dan angin yang berhembus seolah menjadi pengingat bahwa rumah ini bukan tempat yang biasa. Selama beberapa hari pertama, Yulia merasa tenang, menikmati kesendirian dengan segelas teh hangat di ruang tamu yang terang. Namun, malam hari mulai membawa ketegangan yang sulit dijelaskan. Kadang, ketika ia sedang menonton televisi atau membaca buku, ia merasa seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Sesekali, terdengar suara langkah kaki yang datang dari lantai atas. Meskipun ia tahu tak ada siapa-siapa di sana. Dengan mencoba mengabaikan perasaan itu, Yulia terus menjalani hari-harinya. Berpikir mungkin itu hanya sugesti. Namun, pada malam ke-6, sebuah kejadian aneh terjadi. Yulia terbangun dari tidurnya oleh suara pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya. Ia memandang dengan waspada, mencoba memahami apakah ia hanya bermimpi atau memang ada sesuatu yang tak beres. Hati Yulia mulai berdetak lebih cepat, dan ia merasa ada sesuatu yang sangat salah di rumah itu. Tapi apa sebenarnya yang sedang terjadi? Ia belum tahu jawabannya, dan perasaan takut mulai merayapi dirinya. Keesokan harinya, Yulia mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang terjadi malam itu hanyalah mimpi buruk. Ia memutuskan untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan, berharap bisa melupakan perasaan tidak nyaman yang mulai mengganggu pikirannya. Namun, hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Suara aneh semakin sering terdengar, mulai dari suara benda yang jatuh tanpa sebab, hingga suara tawa lemah yang kadang datang dari sudut ruangan yang gelap. Yulia mulai merasa sangat tertekan, meskipun ia berusaha keras untuk tetap rasional. Malam ke-7 datang dengan kegelapan yang lebih pekat. Yulia duduk di meja makan, merenung, mencoba mencari alasan di balik kejadian-kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Tidak ada penjelasan rasional yang dapat ia temukan, hanya perasaan bahwa sesuatu sedang mengintainya. Tiba-tiba, lampu rumah mulai berkedip-kedip, dan suara langkah kaki yang sangat jelas terdengar dari atas. Yulia merasa tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Rasanya seperti ada kekuatan yang menariknya ke atas, menuju lantai 2. Meskipun ia tahu seharusnya tidak ada siapapun di sana, Yulia memaksa dirinya untuk berjalan menuju tangga, dengan hati berdebar-debar. Setiap langkah yang diambil terasa semakin berat, dan saat ia sampai di atas, ia melihat pintu kamar yang tadinya tertutup, kini terbuka lebar. Tanpa sadar, ia melangkah masuk. Di dalam kamar itu, udara terasa dingin, dan bayangan hitam bergerak dengan cepat, hilang dalam sekejap. Yulia hanya bisa berdiri terdiam, menyadari bahwa rumah ini menyimpan sesuatu yang tak terlihat, namun terasa begitu nyata. Yulia kembali ke kamarnya dengan perasaan cemas yang semakin membebani pikirannya. Apa yang ia lihat di kamar tadi malam bukanlah hal biasa. Ia merasa seperti sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar fenomena alam atau ilusi. Berbagai pertanyaan muncul dalam benaknya, tapi tidak ada jawaban yang memadai. Keinginan untuk melarikan diri mulai muncul. Namun ia merasa seolah-olah rumah itu telah mengikatnya dengan kekuatan yang tak terlihat. Pagi hari, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah tersebut. Dengan membawa buku catatan dan ponsel, Yulia mengunjungi kantor desa setempat. Namun, ketika ia bertanya kepada penduduk sekitar, mereka tampak enggan untuk berbicara tentang rumah itu.
Salah satu warga yang lebih tua dengan suara gemetar berkata, "Jangan pernah tinggal di sana. Ada alasan kenapa rumah itu kosong begitu lama." Tetapi, wanita tua itu enggan memberikan penjelasan lebih lanjut, membuat Yulia semakin penasaran. Sesampainya di rumah, Yulia mulai mencari jejak-jejak yang dapat mengungkapkan sejarah tempat itu. Ia menemukan sebuah foto lama yang menggambarkan rumah tersebut dalam kondisi yang sangat berbeda, dipenuhi dengan keluarga yang tampak bahagia. Namun, saat ia berfokus pada wajah salah satu orang di foto itu, ia merasakan sensasi aneh yang membuat jantungnya berdegup kencang. Wajah dalam foto itu tampaknya semakin kabur, seakan-akan sedang menghilang dari pandangannya. Hari-hari berikutnya semakin mencekam bagi Yulia. Meskipun ia mencoba mengalihkan perhatian dengan pekerjaan, rumah itu terus menghadirkan ketegangan yang tak bisa ia hindari. Setiap malam, suara langkah kaki dan bisikan halus mulai terdengar lebih jelas. Beberapa kali, ia melihat bayangan bergerak di sudut matanya. Namun ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Yulia mulai kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Bertanya-tanya apakah ia sedang gila atau memang ada sesuatu yang mengikutinya. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, Yulia merasa dorongan kuat untuk membuka pintu bawah tanah yang selama ini terkunci rapat. Ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari sana, meskipun hatinya berteriak untuk tidak pergi. Dengan tangan gemetar, ia memutar kunci dan membuka pintu tersebut. Begitu memasuki ruang bawah tanah, udara terasa sangat dingin, dan bau busuk yang menyengat langsung menyambutnya. Di sana, Yulia menemukan sebuah ruangan kecil dengan dinding yang tertutup rapat oleh debu tebal dan benda-benda tua yang terlupakan. Di sudut ruangan bawah tanah itu, Yulia menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat. Tanpa ragu, ia membukanya. Isinya adalah sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah lapuk. Begitu ia membuka halaman pertama, sebaris tulisan samar muncul di mata Yulia. 7 hari untuk selamat. Tulisannya begitu jelas, meskipun warnanya hampir pudar. Pesan itu membuat darah Yulia terasa membeku. Dengan buku tua itu di tangan, Yulia merasa seperti terjebak dalam permainan yang tidak ia pahami. Pesan yang ditemukan di halaman pertama buku tersebut berputar-putar di pikirannya. 7 hari untuk selamat. Apa yang dimaksud dengan 7 hari itu? Mengapa harus ada batas waktu? Pikirannya berputar, mencoba menemukan jawabannya. Tetapi semakin ia mencoba mengerti, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apa yang akan terjadi setelah 7 hari? Apakah ia akan benar-benar selamat? Malam itu, Yulia terbangun lagi. Kali ini dengan rasa panik yang lebih mendalam. Suara ketukan di jendela kamarnya mengganggu tidur nyenyaknya. Ia melangkah dengan hati-hati menuju jendela, berharap itu hanya suara angin. Namun, ketika ia membuka tirai, matanya bertemu dengan bayangan seorang perempuan yang berdiri di halaman depan rumah. Yulia terkejut dan hampir terjatuh. Tetapi bayangan itu menghilang dalam sekejap. Dengan nafas yang tercekat, ia berlari menuju pintu, ingin keluar dari rumah itu. Namun, tiba-tiba seluruh rumah tampak gelap gulita, seperti sesuatu yang menahan jalannya. Hatinya berdebar semakin kencang saat ia merasa langkah-langkah berat di belakangnya. Saat Yulia berbalik, ia melihat sosok perempuan itu. Kali ini lebih jelas, dengan wajah pucat dan mata yang kosong, menatapnya dengan penuh kebencian. Perempuan itu perlahan mendekat, dan suara berbisik yang tidak bisa Yulia dengar mulai memenuhi ruang di sekitarnya. Yulia merasa tubuhnya kaku. Namun satu hal yang ia sadari, waktu yang ia miliki semakin sedikit. Waktu 7 hari itu mungkin sudah mulai menghitung mundur. Keesokan paginya, Yulia merasa tubuhnya sangat lelah. Seolah-olah ia tidak tidur sama sekali. Tidur yang terganggu dengan mimpi buruk tentang perempuan itu dan rumah yang terus berubah, dengan lorong-lorong yang seolah-olah tak ada habisnya. Ia mencoba menenangkan diri, dengan harapan bahwa semuanya hanya sekadar halusinasi akibat kecemasannya. Namun,
Saat ia melihat kembali ke arah buku tua yang ia temukan, Yulia merasa ada sesuatu yang berubah. Halaman demi halaman seolah menceritakan kisah yang lebih gelap dari apa yang pernah ia bayangkan. Dalam salah satu halaman buku itu, terdapat gambar-gambar yang menggambarkan rumah tersebut. Tapi dalam gambar itu, rumah itu tampak seperti sebuah tempat yang dipenuhi dengan sesosok bayangan yang selalu mengintai. Gambar itu menggambarkan seorang perempuan yang berdiri di depan rumah. Namun di bawah gambar tersebut, tertulis kata-kata yang sangat mengejutkan. Dia menunggu dengan sabar, dan ketika saatnya tiba, dia akan mengambilmu. Yulia merasakan ketakutan yang mendalam, dan sebuah pemahaman mulai muncul dalam dirinya, bahwa perempuan itu adalah bagian dari rumah ini. Entah bagaimana, dan ia tidak bisa pergi begitu saja. Malam ketujuh tiba dengan cepat, dan Yulia merasa bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. Suara pintu yang terbuka sendiri, langkah kaki yang semakin dekat, dan bisikan yang tak bisa ia dengar. Semua itu semakin nyata. Ketika ia memutuskan untuk keluar dan mencari bantuan, tiba-tiba seluruh ruangan terasa seperti berputar, dan rumah itu mulai berubah. Dindingnya bergerak, menutup jalan keluar yang satu-satunya. Yulia terhenti, menyadari bahwa ia benar-benar terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak berkesudahan. Apa yang harus ia lakukan untuk bertahan hidup? Yulia terjatuh ke lantai, gemetar ketakutan. Ia melihat seluruh rumah seperti hidup, berdesir seperti ada yang merayap di sepanjang dinding dan lantai. Semua pintu dan jendela yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat, seolah rumah itu ingin menahannya selamanya. Di tengah ketakutannya, Yulia memutuskan untuk kembali ke ruang bawah tanah, tempat di mana ia pertama kali menemukan buku itu. Ia berharap menemukan sesuatu yang dapat membantunya keluar dari situasi ini. Sesuatu yang tersembunyi di sana. Begitu ia memasuki ruang bawah tanah, udara terasa semakin berat dan sesak. Ada rasa dingin yang menusuk kulit, dan bau busuk semakin kuat. Di sudut ruangan, ada sebuah meja kayu dengan benda-benda yang tampak seperti peninggalan lama. Di atas meja itu, Yulia menemukan sebuah patung kecil yang tampak sangat aneh, seperti seorang perempuan yang sedang memegang sebuah cermin. Cermin itu, meskipun kecil, tampak sangat mengkilap, seperti memantulkan cahaya dari dalam dirinya. Saat Yulia memegang patung itu, ia merasakan gelombang energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya, suara perempuan itu, yang kembali berbisik, "Kamu sudah terlambat." Yulia terguncang, tetapi sebelum ia bisa mengerti apa yang terjadi, seberkas cahaya menyilaukan muncul, dan segala sesuatunya berubah menjadi gelap. Yulia terbangun di tempat yang tidak dikenalnya. Ia merasakan kepalanya pusing dan tubuhnya kaku, seolah-olah terperangkap dalam mimpi yang tak berujung. Saat matanya terbuka, ia menyadari bahwa dirinya berada di ruang tamu rumah tersebut. Namun semuanya tampak berbeda. Dinding-dinding rumah tampak retak, dan udara di dalamnya terasa sangat berat. Yulia berdiri, dengan kesadaran bahwa ia tidak sendirian. Perempuan itu, atau lebih tepatnya, roh yang mengikutinya, berada di sana, menunggu dengan tatapan yang kosong. Yulia merasa ada sesuatu yang mengikatnya, menariknya ke dalam ruang yang semakin gelap. Di luar, hujan turun dengan deras, menambah kesan mencekam pada suasana. Perempuan itu mengulurkan tangannya, memanggil Yulia untuk mendekat. Namun, Yulia merasa tubuhnya tak dapat bergerak. Seakan-akan ada kekuatan yang menahannya di tempatnya, membuatnya terperangkap di dalam rumah ini, bersama dengan roh yang tak ingin melepaskannya. Suasana semakin tegang ketika Yulia merasa seolah-olah dinding rumah ini mulai bergerak, menekan dari segala arah. Wajah perempuan itu semakin dekat, dan kini suara bisikan menjadi semakin jelas. Tidak ada jalan keluar. Yulia, kamu akan menjadi bagian dari kami. Ketakutan melanda seluruh tubuh Yulia. Ia mencoba untuk melangkah, tetapi kakinya terasa begitu berat, seperti terikat oleh kekuatan yang tak kasat mata.
Setiap upaya untuk bergerak hanya membuat dirinya semakin terjebak dalam ruang yang sempit, penuh dengan bayangan-bayangan gelap. Namun, meskipun rasa takut menguasai dirinya, ada satu hal yang membuat Yulia tetap bertahan, rasa penasaran yang mendalam. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini? Mengapa roh perempuan itu tidak membiarkan siapapun keluar? Yulia menyadari bahwa ia tidak bisa hanya melarikan diri. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Dalam kepanikan itu, matanya tertuju pada cermin kecil yang tergeletak di atas meja kayu. Cermin yang sebelumnya ia temukan di ruang bawah tanah. Cermin itu memantulkan cahaya yang aneh. Tidak seperti cermin biasa, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Seolah bisa mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi. Yulia mendekatkan tangan untuk mengambil cermin itu. Begitu ia menyentuh permukaan cermin, sebuah kekuatan besar menariknya masuk. Tanpa bisa menahan diri, tubuhnya terdorong ke dalam cermin, seperti terhisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Seluruh dunia di sekelilingnya berubah menjadi kabut hitam, dan Yulia merasakan dirinya terjebak di antara dunia nyata dan dunia lain, di mana kegelapan menguasai segalanya. Yulia terjatuh dengan keras ke lantai. Tubuhnya terasa sangat lelah. Namun, saat ia membuka mata, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Ia berada di sebuah ruang yang tampaknya familiar, tetapi terasa asing. Rumah itu, rumah yang telah menjadi tempat penuh mimpi buruk, tampaknya berubah. Ruang tamu yang sebelumnya gelap sekarang terang benderang, dan suasana yang penuh tekanan mulai menghilang. Namun, ada yang aneh. Di sudut ruangan, sebuah cermin besar berdiri tegak, memantulkan bayangan yang tidak sesuai dengan dunia nyata. Ketika Yulia mendekati cermin itu, ia melihat bayangan dirinya yang berbeda, lebih pucat, dengan mata yang kosong dan tanpa jiwa. Cermin itu bukan hanya sekadar refleksi, melainkan pintu menuju dunia lain. Dunia yang lebih gelap, lebih mengerikan, di mana roh-roh yang terperangkap di rumah ini berada. Yulia merasa tubuhnya seperti terhisap kembali oleh cermin tersebut. Seakan cermin itu memanggilnya untuk masuk lebih dalam, mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, perempuan itu muncul di hadapannya. Wajahnya kini terlihat lebih jelas, lebih menakutkan. "Kamu sudah menemukan kami, Yulia," katanya dengan suara serak yang penuh kebencian. "Kamu akan menjadi bagian dari kami selamanya." Tangan perempuan itu terulur, dan Yulia merasa tubuhnya mulai membeku. Di saat itulah, ia mendengar suara langkah kaki mendekat, bukan hanya dari perempuan itu, tapi juga dari banyak sosok lain yang kini muncul di sekelilingnya. Dunia sekitar Yulia mulai berputar, dan ia menyadari bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Ia terperangkap. Dalam kegelapan yang semakin mencekam, Yulia merasa dirinya tak berdaya, terperangkap di dunia yang tak bisa dijelaskan. Sosok perempuan itu berdiri di depannya, semakin mendekat, dan di sekelilingnya, semakin banyak wajah-wajah yang tampak menyeramkan. Semuanya menatapnya dengan kosong. Yulia merasakan tubuhnya terasa semakin berat, seolah-olah energi kehidupannya ditarik habis. Tak ada lagi suara bisikan, hanya kesunyian yang pekat. Dalam kesunyian itu, Yulia teringat kata-kata yang tertera di buku tua, 7 hari untuk selamat. Malam itu, ia terbangun kembali di rumah itu. Namun segala sesuatu tampak terbalik. Dinding-dinding rumah itu berlubang, dan lorong-lorongnya dipenuhi dengan bayangan hitam yang bergerak-gerak. Yulia merasakan bahwa dirinya sedang berada di antara dua dunia. Satu dunia nyata dan satu dunia yang lebih gelap. Tempat roh-roh terperangkap. Dia tahu, waktu yang tersisa semakin sedikit. Dan jika ia tidak segera menemukan jalan keluar, ia akan menjadi bagian dari tempat ini selamanya. Dalam kebingungannya, ia menyadari bahwa perempuan yang mengikutinya adalah penjaga rumah ini. Dan untuk bisa keluar, ia harus mengalahkan roh itu. Dengan tekad yang baru, Yulia berusaha untuk mengumpulkan keberanian. Ia mencari jalan keluar, berlari melewati lorong-lorong rumah yang semakin sempit, hingga akhirnya ia kembali ke ruang bawah tanah,
tempat pertama kali ia menemukan buku itu. Di sana, ia merasakan kehadiran roh perempuan itu. Kamu tidak akan bisa lari. Suara perempuan itu terdengar lebih dekat. Namun Yulia tidak berhenti. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menghadapi ketakutannya. Di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, Yulia berdiri tegak, menghadapi bayangan perempuan itu yang semakin mendekat. Ia tidak tahu pasti apa yang harus dilakukan. Tetapi ada satu hal yang ia ingat, dalam buku yang ia temukan. Ada petunjuk tentang bagaimana mengakhiri kutukan ini. Kamu harus menghadapinya dengan hati yang tulus, tanpa rasa takut. Begitulah kata-kata yang tertulis di halaman terakhir buku itu. Yulia tahu bahwa ini adalah ujian terakhirnya. Ia harus melepaskan rasa takutnya, menghadapi roh itu dengan keberanian yang sejati. Roh perempuan itu semakin dekat. Wajahnya kini terlihat sangat jelas, bukan hanya wajah kosong, tetapi wajah yang penuh dengan penderitaan. Kamu akan menemani kami, bisiknya. Dengan satu langkah pasti, Yulia mengulurkan tangannya dan menyentuh cermin kecil yang ia temukan sebelumnya. Begitu ia menyentuh permukaan cermin, sebuah cahaya menyilaukan muncul, dan Yulia merasa tubuhnya terangkat. Ia merasa seperti melintasi ruang dan waktu, melampaui segala batasan dunia yang nyata. Tiba-tiba, semuanya menjadi hening. Ketika Yulia membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di ruang tamu rumah itu, yang kini kembali normal. Tidak ada bayangan, tidak ada perempuan itu. Rumah itu tampak seperti rumah biasa. Namun, Yulia tahu bahwa dirinya baru saja melewati sebuah ujian besar. Ia berhasil selamat, tapi sesuatu dalam dirinya telah berubah. Kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Setelah mengalami apa yang ia anggap sebagai akhir dari kutukan itu, Yulia merasa lega. Namun perasaan aneh terus menghantui dirinya. Seperti ada sesuatu yang masih belum selesai. Saat ia duduk di ruang tamu yang sunyi, ada suara yang terdengar samar, datang dari pintu depan rumah. Yulia memandang ke arah pintu, merasakan ketegangan yang kembali mengalir di dalam dirinya. Bayangan perempuan itu muncul lagi. Tapi kali ini, ia tidak terlihat menakutkan. Wajah perempuan itu terlihat lebih tenang, bahkan seperti memberi Yulia sebuah senyuman kecil. "Terima kasih," bisik perempuan itu dengan suara yang jauh lebih lembut dari sebelumnya. "Akhirnya, kamu bisa membebaskan kami semua." Yulia merasakan sebuah kelegaan yang besar, seolah-olah beban yang selama ini menghimpitnya mulai terangkat. Rumah itu, yang selama ini penuh dengan kegelapan, kini tampak lebih terang. Namun, Yulia tahu bahwa apa yang telah ia alami bukanlah akhir dari semuanya. Ada banyak rahasia yang belum terungkap, dan meskipun ia telah berhasil keluar dari kutukan, dunia di sekitarnya tetap menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Yulia merasa ada sesuatu yang tidak beres meski rumah itu tampak kembali normal. Suasana yang tenang dan hening justru membuatnya semakin gelisah. Perempuan itu sudah pergi, namun bayangan-bayangannya terus menghantui pikirannya. Ia mulai menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang harus ia ungkap. Keanehan-keanehan yang ia rasakan semakin nyata, seperti suara langkah kaki di malam hari, atau benda-benda yang bergeser dengan sendirinya. Semua itu mengingatkan Yulia bahwa rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap, yang terus bersembunyi. Malam itu, saat Yulia duduk sendirian di ruang tamu, ia mendengar suara pintu berderit pelan. Perlahan, pintu itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan sebuah lorong panjang yang gelap. Yulia merasa hatinya berdetak lebih cepat. Ia tahu bahwa lorong itu tidak pernah ada sebelumnya. Dengan rasa takut yang mulai bercampur dengan rasa penasaran, Yulia berdiri dan berjalan menuju lorong tersebut. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengikutinya, mengawasinya dari balik bayang-bayang gelap. Ketika Yulia sampai di ujung lorong, ia mendapati sebuah pintu besar yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Pintu itu terlihat sangat tua,
dengan ukiran-ukiran aneh yang sepertinya memiliki arti yang lebih dalam. Tanpa bisa menahan rasa ingin tahu, Yulia membuka pintu itu. Begitu pintu terbuka, ia terperangkap dalam sebuah ruang yang sangat berbeda dari bagian rumah lainnya. Ruangan itu penuh dengan lukisan-lukisan yang aneh. Semua menggambarkan wajah perempuan yang sama, perempuan yang selama ini mengikutinya. Namun, dalam lukisan-lukisan itu, perempuan itu terlihat lebih gelap. Seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu yang sangat buruk. Yulia merasa seperti terjebak dalam dunia yang tak dikenal. Lukisan-lukisan itu seolah berbicara kepadanya, memperlihatkan gambaran-gambaran mengerikan tentang kejadian-kejadian yang terjadi di rumah itu di masa lalu. Setiap gambar menceritakan kisah tragis tentang keluarga yang dulu tinggal di rumah ini, sebuah keluarga yang dihantui oleh kekuatan gelap yang tak terdefinisikan. Mereka terperangkap dalam lingkaran kutukan yang berulang, dan setiap kali seseorang mencoba melarikan diri, mereka akan kembali ke tempat yang sama. Yulia menyadari bahwa ia hanya bagian dari kisah yang lebih besar, yang telah dimulai jauh sebelum dirinya datang ke rumah ini. Saat ia berjalan lebih dalam ke dalam ruangan, ia menemukan sebuah peti kayu yang terkunci. Dalam hati, Yulia tahu bahwa peti itu menyimpan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang bisa membantunya keluar dari kutukan ini. Ia mencoba membuka peti tersebut, namun terkunci rapat. Dalam kepanikan, Yulia mengingat buku tua yang ia temukan sebelumnya. Dalam buku itu, terdapat petunjuk-petunjuk yang bisa membantunya mengungkap rahasia rumah ini. Tanpa ragu, Yulia mulai membaca petunjuk-petunjuk yang ada di halaman-halaman terakhir buku itu. Setiap kata membawa pengertiannya lebih dekat pada kebenaran. Tiba-tiba, suara berderak keras terdengar dari belakangnya. Yulia berbalik, dan ia melihat sosok perempuan itu berdiri di ambang pintu. "Kamu tidak bisa lari dariku, Yulia," kata perempuan itu dengan suara yang penuh amarah. "Semua yang kamu lihat, semua yang kamu alami, adalah bagian dari takdirmu." Yulia merasa tubuhnya menjadi kaku, dan ia tahu bahwa waktu yang tersisa semakin sedikit. Namun, dengan tekad yang semakin kuat, ia meraih kunci dari dalam peti itu. Dengan kunci yang berhasil ditemukan, Yulia merasa ada secercah harapan. Namun, saat ia hendak membuka peti tersebut, tiba-tiba dunia sekitar rumah itu berubah lagi. Segalanya berputar, dan Yulia merasa dirinya kembali terperangkap dalam lorong-lorong yang tidak berujung. Seperti sebuah siklus yang tak pernah berakhir, rumah ini terus mengubah bentuknya. Setiap langkah Yulia semakin berat, dan rasa terjebak itu semakin menekan pikirannya. Bayangan perempuan itu kembali muncul, menatapnya dengan penuh kebencian. Di saat itu, Yulia menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan perempuan itu, tetapi dengan kekuatan yang lebih besar. Sebuah entitas yang menguasai rumah ini dan semua yang ada di dalamnya. Untuk melarikan diri, Yulia harus memutuskan siklus kutukan yang telah mengikat semua penghuni rumah itu sejak dulu. Namun, bagaimana bisa ia melawan sesuatu yang lebih kuat darinya? Ia merasa hampir putus asa. Tetapi dalam momen itu, suara lembut terdengar di telinganya. "Gunakan kunci itu dengan bijak." Yulia menoleh dan melihat bayangan samar yang seperti sedang memberi petunjuk kepadanya. Dengan hati-hati, ia kembali menuju peti kayu dan membuka kunci itu. Begitu peti terbuka, sebuah cahaya terang memancar dari dalamnya, dan seluruh rumah tampak bergetar. Yulia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang berguncang, dan ia tahu bahwa saat ini adalah waktu penentuan. Cahaya dari peti kayu semakin kuat, membanjiri seluruh ruangan dengan kilatan putih yang menyilaukan. Yulia merasa tubuhnya terangkat, seolah-olah ia ditarik ke dalam pusaran energi yang tak terbayangkan. Suara perempuan itu menghilang, digantikan dengan suara gemuruh yang semakin kuat. Semua yang ada di sekitar Yulia tampak berguncang, dan ia merasa seperti berada di tengah badai yang tidak dapat dikendalikan. Namun, di tengah kekacauan itu, Yulia merasakan sesuatu yang luar biasa, kekuatan yang mulai mengalir melalui dirinya. Tanpa sadar,
Ia memegang sebuah simbol kecil yang ia temukan di dalam peti tersebut. Sebuah simbol yang tampaknya terkait dengan sejarah rumah ini. Dengan penuh keberanian, Yulia mengangkat simbol itu. Dan begitu ia melakukannya, seluruh dunia di sekelilingnya tiba-tiba berhenti bergerak. Semua suara hilang. Dan sejenak, ada keheningan yang aneh. Di hadapannya, perempuan itu muncul kembali. Tetapi kali ini, ia tidak lagi menakutkan. Wajahnya terlihat lebih tenang, seperti sebuah jiwa yang telah bebas. "Kamu telah melakukannya," kata perempuan itu dengan suara lembut. "Kamu telah memutuskan kutukan ini, Yulia. Sekarang, kami bebas." Yulia merasa seolah-olah beban besar yang selama ini menindih dirinya akhirnya hilang. Ia tahu bahwa ia berhasil menyelesaikan perjalanan ini. Dengan berakhirnya kutukan, Yulia merasa dunia di sekitarnya kembali normal. Rumah itu yang sebelumnya dipenuhi kegelapan dan ketegangan kini tampak damai. Bayangan-bayangan yang menghantui dirinya menghilang, dan suara-suara aneh yang pernah terdengar sepanjang malam pun lenyap. Namun, meski segala sesuatunya tampak baik-baik saja, Yulia merasakan perasaan yang berbeda. Pengalaman yang dilalui di rumah itu telah membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih waspada terhadap dunia di sekitarnya. Namun, ada perasaan aneh yang mengusik hatinya. Meskipun rumah itu telah bebas dari kutukan, Yulia merasa bahwa dirinya masih terhubung dengan kekuatan yang pernah menguasainya. Setiap malam, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi. Ia merasa seolah-olah rumah itu tidak benar-benar meninggalkannya, dan entitas yang pernah ada di sana kini berada dalam dirinya. Walaupun kutukan itu terputus, ada benang merah yang menghubungkan masa lalu dengan dirinya, yang akan terus melingkupi dirinya dalam diam. Saat hendak pergi, Yulia menemukan sebuah catatan di meja ruang tamu. Catatan itu ditulis tangan dengan tinta yang pudar, dan meskipun tidak ada nama yang tertulis, Yulia merasa catatan itu ditujukan kepadanya. "Jangan pernah lupakan kami," demikian kata-kata yang tertulis dengan jelas. Sebelum pergi, Yulia menoleh ke rumah itu satu kali lagi, meninggalkan tempat yang telah mengubah hidupnya. Meski hatinya masih dipenuhi dengan keraguan, ia tahu bahwa rumah itu tidak akan pernah sepenuhnya hilang dari dirinya. Setelah meninggalkan rumah itu, Yulia merasakan ketenangan yang luar biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perasaan aneh yang terus mengganggu pikirannya. Setiap kali malam tiba, ia terbangun dengan perasaan cemas dan gelisah. Rumah itu seolah tidak pernah benar-benar pergi, seperti sebuah bayangan yang terus mengikutinya, mengintai dari jauh. Meski Yulia berusaha menjalani kehidupannya, perasaan bahwa ada sesuatu yang menunggunya di balik setiap sudut tetap menghantuinya. Keinginan untuk melupakan semuanya kerap terhalang oleh kenangan yang kembali muncul. Seperti kilasan-kilasan yang mengingatkannya pada kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sana. Terkadang, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik bayang-bayang. Namun, Yulia bertekad untuk tidak membiarkan rasa takut itu menguasainya. Ia berusaha untuk terus melangkah maju. Meskipun seringkali ia merasa seperti terjebak dalam siklus yang tidak berujung. Apakah ia benar-benar bebas? Atau apakah rumah itu telah meninggalkan jejak yang tak dapat hilang? Namun, meski perasaan itu terus mengganggu, Yulia mulai menerima kenyataan bahwa beberapa hal dalam hidup memang tak bisa dihindari. Terkadang, kita harus hidup berdampingan dengan kenangan kelam yang tak pernah benar-benar bisa dilupakan. Meski begitu, Yulia kini lebih kuat. Ia tahu bahwa rumah itu telah meninggalkan dampak besar dalam hidupnya. Namun ia tidak akan membiarkan masa lalu mengendalikan dirinya. Ia telah belajar untuk berani menghadapi ketakutannya dan terus berjalan maju. Tahun-tahun berlalu sejak Yulia meninggalkan rumah itu. Namun bayangannya tetap menghantui pikirannya. Setiap malam, meski hidupnya tampak normal, Yulia tetap merasa ada yang aneh. Entitas dari rumah itu seolah terus mengikutinya. Dan kadang, ia merasa seolah-olah rumah itu tak benar-benar pergi dari hidupnya.
Perasaan ini muncul dalam bisikan-bisikan halus yang terkadang ia dengar di malam hari, atau dalam bayangan samar yang muncul ketika ia sendirian. Namun, dalam perjalanan hidupnya, Yulia mulai belajar untuk tidak terlalu terfokus pada rasa takut yang terus menghantuinya. Ia menyadari bahwa hidup terus berjalan, dan dirinya pun harus terus melangkah. Ia mulai menerima kenyataan bahwa rumah itu telah meninggalkan dampaknya. Namun ia tidak akan membiarkan masa lalu mengendalikan masa depannya. Yulia tahu, dalam hati yang terdalam, bahwa pengalaman itu membentuknya menjadi pribadi yang lebih tangguh, yang mampu menghadapi segala cobaan yang datang. Di suatu malam yang sunyi, Yulia duduk di balkon rumah barunya, memandang bintang-bintang yang gemerlap di langit. Ia merasa kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rumah itu, yang telah menjadi bagian dari hidupnya, mungkin telah pergi, namun kenangan tentangnya tetap hidup dalam dirinya. Yulia tahu bahwa, meskipun ia tidak akan pernah sepenuhnya bebas dari masa lalunya, ia memiliki kekuatan untuk terus melangkah maju, meninggalkan ketakutan dan menjalani hidupnya dengan lebih kuat dan bijaksana dari sebelumnya.